Tapi ya, Sigi Wangkuk, Ner. Tapi ya, Sigi Wangkuk, Leon. Apa kabar hari ini, Ner? Tetap luar biasa. Ya, seperti itu memang jurnalis. Dilarang sakit, jadi harus tetap sehat-sehat. Mantap, Ner. Ner, orang langsung ke topik saja ini, Ner. Ya. Apa itu kelung? Di sini toh, orang boleh tahu di komunitas adat, mulai dari jaringan, gerakan masyarakat adat, dan para pecinta sejarah dan budaya Minahasa sangat mengenal kelung. Ya. Apa sebenarnya itu kelung? Kenapa diberi nama kelung, Ner? Ya, ini memang jadi pertanyaan banyak teman ketika berjumpa pertama kali dengan media dan terutama dengan teman-teman di Kelung sejak awal. Jadi Kelung ini media jelas yang sudah ada sekarang ini, Kelung ID, dan kemudian tahun 2024 ini kita kemudian juga melaunching majalah Kelung. Jadi Kelung ini media massa, jelas ya. Kemudian karena dia media massa, maka isinya adalah produk jurnalistik, karya jurnalistik dari para penulis yang ada di Kelung saat ini. Kemudian isi Kelung itu memang lebih banyak mengulas tentang sejarah, budaya secara khusus tentang Minahasa, dan memang kita secara khusus juga fokus tentang isu-isu lingkungan, persoalan hak asasi manusia, dan tentu masyarakat adat. Kira-kira itu gambaran Kelung. Makanya isi Kelung rata-rata yang disajikan di dalam itu berisi tentang topik-topik ini paling tidak. Ya, oke, Ner. Bagaimana nama cerita? ya? Kelung. Iya, nama Kelung. Jadi ceritanya dulu ada cerita kemudian kenapa Kelung. Tapi saya langsung di Kelung. Kelung ini kalau kita di Minahasa kita maknai dalam bahasa kita di Tonsia Kedung atau Kelung, di kita di Tombulu, Tondano juga kita masih mengenal itu. Kelung itu perisai. Jadi biasa kalau ada yang main kawasaran, menari kawasaran, perisai yang digunakan dalam tarian itu tuh disebut Kelung. Dan Kelung juga bagi kita di Minahasa itu dimaknai dalam beberapa hal atau beberapa makna. Yang pertama, Kelung itu diibaratkan seperti pohon aren atau orang Tuntembuan bilang akel. Ya, kita juga di Minahasa secara umum mengenal ya akel. Jadi akel itu batang pohonnya kokoh, kemudian akarnya kuat menancap di tanah, dan dalam pemaknaan itu kemudian kita memahami bahwa Kelung mengandung arti sebagai kemampuan menjaga dan melindungi kehidupan bersama. Nah, itu kira-kira. Ada kisah tua di Kelung terkait dengan Kelung. Ada kisah tua yang kemudian jadi refleksi kita. Kisah ini kemudian diceritakan oleh salah seorang teman tahun 2018, secerita di kampung-kampung kita tentang Kelung. Jadi dulu orang Minahasa itu punya tradisi atau punya cara untuk punya kemampuan untuk menjaga dan melindungi kehidupan bersama. Di kampung itu, di kampung-kampung biasanya selalu ada di pinggir kuala toh, di pinggir sungai, dan cara kemudian untuk melindungi kampung di momen-momen tertentu di saat ada musim hujan dan berpotensi banjir bandang, itu di atas itu di sungai orang tua di kampung bikin upacara, bikin foso ritus, dan kemudian menancap 3 buah bambu. Jadi bulu itu selesai tajam, tanam di kuala, semang ada atas. Nah, ternyata praktek itu biasanya kalau air besar tuh datang guhi. Nah, bambu itu ternyata berhasil bisa memecah air ya. Jadi tuh air entero dia masuk kampung sehingga membuat kampung banjir misalnya dan jadi bencana. Karena cerita bencana ternyata sejak dulu itu terjadi. Cara untuk melindungi kampung menggunakan 3 alat ini melalui proses ritus swoso dan pengalaman orang-orang tua kita, air tak bisa karena itu. Nah, 3 bambu yang digunakan di air itu disebut Kelung bagi orang Minahasa dalam cerita-cerita tua itu. Nah, kemudian terkait kata Kelung, kita mengenal istilah di masyarakat Minahasa itu Kelung Umbanua atau Kedung Umbanua bagi orang Tonsea. Jadi Kelung Umbanua ini sebenarnya konsep kepemimpinan orang Minahasa. Menjadi pelindung negeri. Menjadi pemimpin bagi orang Minahasa adalah menjadi pelindung negeri. Artinya dia
orang yang akan dipilih menjadi pemimpin, jadi tonaas, pemimpin kampung, orang yang bertanggung jawab di masyarakat itu, dia orang yang betul-betul akan memberi diri untuk menjaga dan melindungi tanah tempat mereka berpijak dan tahu bahkan seluruh makhluk hidup, segala hal yang ada di atas tanah itu. Nah, karena itu ketika ada ancaman perang, misalnya ancaman dari luar, si Kelung Umbanua pemimpin ini akan tampil paling depan. Jadi ketika terjadi perang pertempuran, dia yang berteriak paling depan. Bukan misalnya di perang biasa kalau ada bateria di paling belakang dia. Kemudian prajurit maju, ini tidak. Kelung Umbanua harus berada paling depan. Karena itu kalau ada yang harus mati, maka dia yang harus mati lebih dulu. Baru rakyat yang dia pimpin. Itu kenapa kemudian seorang pemimpin, seorang tonaas dalam masyarakat itu adalah sesuatu yang mulia dan membanggakan bagi Taranak dan bagi masyarakat. Karena itu dia sangat dihormati. Karena dia betul-betul orang yang mau memberi diri untuk melindungi tanah dan tou di tempat itu. Nah, alasan itulah kemudian kita memberi nama Kelung. Sebenarnya sebelum itu sudah ada usulan nama-nama lain. Waktu tahun 2018 kita akan melaunching Kelung online. Kita ada nama misalnya pilihan Tuur waktu itu. Tapi ternyata setelah dicek sudah ada ternyata Tuur, nama media Tuur ya. Dan akhirnya kemudian setelah memilih beberapa nama, kita menyimpulkan secara bersama-sama kita memilih nama Kelung menjadi nama media kita. Kira-kira itu. Jadi itu latar belakang sampai Kelung itu lahir kamu. Iya, itu DP alasan kenapa kemudian nama Kelung ini ada di medianya orang hari ini. Gimana cerita sampai Kelung ini lahir? Ya. Dan apa yang melatarinya sehingga teman-teman yang sama-sama dengar ini boleh menghadirkan media Kelung ini? Ya, jadi itu ceritanya pertama tahun 2018 di Rumah Aman, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Tondano. Saya bersama Ketua Aman waktu itu, Lefrando Gosal, atau orang biasa panggil Rivo, bercerita tentang perjuangan gerakan masyarakat adat, termasuk komunitas lokal, komunitas-komunitas yang terdiskriminasi, yang suaranya tidak terdengar. Nah, diskusi-diskusi itu kemudian kita sepakat bahwa sepertinya kita memang penting untuk menggunakan media sebagai corong kita, tempat kita bersuara. Nah, Rivo kemudian mengusulkan itu, kita sepakat karena ini juga mimpi torang sejak lama. Ada medianya torang, medianya masyarakat adat untuk masyarakat adat. Jadi dari torang dan for torang untuk mengadvokasi persoalan-persoalan masyarakat adat dan komunitas lokal. Nah, dari pengalaman itu kemudian torang bercerita dengan Rivo 2018 itu dan sepakat. Waktu itu kebetulan ada dapat doi sadiki tuh. Torang pikir ini penting, mau mulai mesti ada doi biar cuma sadiki. Apa yang tak kumpul di orang itu yang torang gunakan. Digunakan untuk hosting kan dan sebagainya, dan mempersiapkan infrastruktur lain yang akan menunjang. Torang serius waktu itu, tapi memang sangat idealis. Dari situ torang juga kedua melihat potensi. Jadi ide, visi, semangat, kemudian kita lihat kondisi sumber daya manusia di jaringan torang waktu itu rata-rata penulis banyak. Kita kemudian mengajak di masa awal itu Nerdeni Pinontoan, yang sekarang Dr. Denny Pinontoan yang sekarang mengajar di IAKN Manado, yang memang sejak lama menulis isu-isu sejarah budaya juga, kemudian persoalan sosial, HAM, lingkungan, dia akrab. Dan kemudian Nerdeni jadi pemimpin redaksi pertama di Kelung 2018 itu. Orang sepakat dan orang memilih dia. Punya banyak pengalaman. Kemudian ada Green ini direktur Mawale Movement. Ada kemudian teman penulis yang hebat juga, Andre Barhamin, teman yang jago menulis tapi juga jago minum. Kadang atau sering mabuk. Tapi seimbang itu kamu. Itu ya begitu, masing-masing orang ada kelebihan dan ya ada masing-masing ada di kelebihan masing-masing tentu Kang. Begitu juga teman-teman, ada Dax Daniel Kaligis, wartawan yang lebih senior yang berpengalaman dan masih konsisten dengan idealisme, bergabung dengan torang. Nah, kemudian ada teman yang lebih muda dari torang tapi torang pekalo, teman sepermainan itu Calvin Wisan, teman yang sangat aktif, kreatif, inovatif juga, yang sekarang torang kenal dia direktur Smartphone Movement, seorang sinematografer yang aktif juga menulis, bukan cuma bikin film tentang masyarakat adat. Nah, dari situ kemudian
orang bikin pelatihan, muncul teman-teman generasi kedua, kemudian Juan Ratu, Febri Sumual, kemudian Karisma Kurama yang sekarang jadi ketua Aman Sulawesi Utara. Nah, dari situ kita mulai, tapi sempat memang di masa pandemi sempat redup. Jadi semangat karena begitu orang mulai serius, bahkan uang yang orang kumpulkan itu memang orang niat bukan cuma menggerakkan media tetap hidup, tapi juga penulis berusaha orang bayar. Itu cara orang menghargai para penulis yang luar biasa. Angka itu ya ndak bisa diukur kan, ini mau bayar nih teman-teman penulis dompi kemampuan, dompi profesionalisme, tapi orang berupaya perlahan-lahan berinovasi bersama, dibangun bersama media ini. Tapi seiring waktu juga teman-teman ini ada kesibukan. Andre mesti ke luar negeri, Nerdeni akhirnya kemudian juga fokus di kampus, walaupun tetap aktif menulis. Dax ada di Sulawesi Selatan dan teman-teman lain. Happy waktu itu yang sempat bergabung juga ada di Jakarta. Nah, karena itu kemudian sempat redup. Dan memang persoalan kedua, orang waktu itu bangun dengan idealisme tanpa pengalaman yang lain, sehingga ini untuk menghidupi media itu mengalami kesulitan. Pengalaman itu yang membangun semangat orang lagi. Pengalaman itu yang membuat orang berpikir cara mungkin yang lebih efektif untuk membangun. Waktu itu orang coba dengan donasi, sulit juga kalau berharap didonasi orang untuk tetap menghidupkan media itu. Terlalu idealis, tapi fakta bahwa ada orang yang tetap bersedia berdonasi bagi media ini asal seberapapun itu kan ya? Iya, asal media ini tetap hidup. Itu fakta yang orang alami dan sampai hari ini. Nah, di generasi ketiga kemudian orang bikin pelatihan di Nerdeni dan kemudian menemukan teman-teman baru yang masih segar-segar, 20-an tahun rata-rata. Orang kemudian ketemu dengan Belar Mino Lapong, ketua BPAN di Tomohon toh. Kemudian kita ketemu Raisa Makaliuge, teman aktivis penggerak di Kalase ya, yang sedang menghadapi dengan persoalan konflik agraria ya di Sulawesi Utara. Kemudian kita bertemu Reinhard Loris dan Edsar Tulung yang dua-dua sangat serius dengan persoalan lingkungan hidup. Kita kemudian ketemu dengan Dani Lantang yang memberi diri hidupnya bagi dunia pendidikan dan teman-teman saudara-saudara disabilitas, difabel ya. Dan kita ketemu Novi kemudian belakangan, Novi yang memang concern dengan persoalan pendidikan dan difabel. Nah, kemudian sebenarnya sebelum kita mengajak teman-teman ini, termasuk Leon, Philo, Gerard Tiwo yang jadi partner orang penting hari ini, itu sebelumnya juga Tung sempat ajak sama-sama itu dan gabung karena punya idealisme dan sejarah bersama toh. Teman bermain bersama Iswan Sual, itu ketua penghayat ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Lalang Rondor Malesung, La Roma. Kemudian ada dengan kita Hendra Mokorowo, pemimpin redaksi di Manado Express, yang memang sudah lama bermain bersama di ruang diskusi bersama dan punya kesadaran bersama. Teman-teman ini yang kemudian bergabung. Belakangan terus bertambah kita, Hendro, Karundeng, dan teman-teman yang lain. Nah, ini memicu semangat baru. Kita kemudian memulai dan sampai kemudian kita bersepakat hari ini membuat juga majalah Kelung digerakkan oleh teman-teman ini. Jadi itu DP cerita dari 2018 sampai kemudian hari ini. So ada paling tidak 3 generasi di Kelung dan kita senang bersyukur ke Empung Wailan Wangko karena orang punya semangat dan idealisme yang sama tentang masyarakat adat, persoalan-persoalan HAM, lingkungan, tapi juga cita-cita tuh, kerinduan tentang tanah Minahasa yang orang cintai sama-sama. Oke, Mner. Ya. Di berbagai platform media, Mner. Ya. Teman-teman, bahkan kita, Mner, sering lihat itu tagline Kelung, menjaga garis batas peradaban. Ya. Apa maksudnya itu, Mner? Ya, singkat kira-kira ini, singkat tapi nggak tahu apa. Jadi karena singkat kalimat itu, menjaga garis batas peradaban. Ide ini, tagline ini didiskusikan, tapi kalimat ini seingat kita sempat ditegaskan oleh pemret pertama itu, Nerdeni Pinontoan. Nerdeni, kemudian Andre, Dax dan teman-teman Green, Calvin itu mendukung. Nah, kenapa kita memilih tagline ini?
waktu itu di diskusi-diskusi awal kita ketika menghadirkan media ini, ada rasa prihatin yang muncul sebenarnya di benak orang yang rata-rata jurnalis, rata-rata penulis. Ada rasa prihatin karena batas antara fakta, opini, dan persepsi teman-teman nilai semakin kabur dalam gerak kecepatan informasi. Informasi cepat datang tapi semakin tidak jelas. Dan orang banyak menikmati informasi hoax, fake news yang kemudian banyak mengganggu orang, termasuk memantik kegelisahan para jurnalis yang serius menurut saya hari ini di profesi itu. Nah, dari situ kemudian terbangun mimpi itu. Jadi orang sama-sama bersepakat punya mimpi yang sama, bagaimana menghadirkan media yang dapat menjadi penjaga garis batas kebenaran faktual itu maksudnya. Nah, orang juga memang waktu itu sepakat dan sadar ini bukan cuma mimpi sebenarnya kan, karena jurnalisme sejatinya memang harus demikian. Nah, Kelung kemudian dari diskusi-diskusi itu orang sepakat bahwa ini ternyata orang pemimpi bersama. Mimpi untuk menghadirkan media dengan mutu jurnalisme yang seharusnya dimiliki dalam setiap kerja jurnalistik. Nah, itu kemudian di Kelung juga kita membuat tulisan. Kita sepakat sejak awal itu konsep Kelung itu mengusung jurnalisme narasi. Jadi tulisan-tulisan memang agak panjang, tetap kita aktual, kemudian informasi-informasi menarik yang kita kumpulkan, dan rata-rata tulisan-tulisan itu melalui proses riset secara serius. Kemudian kita tentu verifikasi semaksimal mungkin data-data itu agar supaya kita tidak melakukan kejahatan. Persoalan yang sama yang kita kritisi sejak awal di media-media hari ini. Nah, itu yang kemudian membuat teman-teman yakin bahwa pilihan ini sudah tepat. Ada memang waktu itu yang punya pendapat hari ini tidak ada lagi orang membaca tulisan kalau terlalu panjang. Tapi menurut kami, teman-teman yang ada, tulisan mendalam itu penting untuk memberikan informasi yang lengkap, komprehensif, yang betul-betul bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik itu. Dan fakta kemudian ketika berproses dari 2018 banyak respon positif. Ternyata banyak sekali orang yang masih serius membaca tulisan-tulisan yang dan pasti bisa panjang. Dipertanggungjawabkan. Ya, kita memilih jurnalisme narasi karena tulisan-tulisan narasi supaya biar agak panjang tetap kita sajikan share menarik biar orang tidak pasti itu mau baca. Makanya ya tulisan-tulisan bahkan orang pakai batas itu minimal 1.500 words satu tulisan, tulisan-tulisan tertentu. Dan kemudian teman-teman di Kelung banyak yang menulis sampai 3.000, 6.000, bahkan belasan ribu words satu tulisan, satu topik yang dibahas. Jadi kita dan teman-teman itu, Nerdeni, Andre, Green, Om Dax, Calvin, Juan, Karisma, dan Febri kemudian, dan Rivo terutama, yang sama-sama dengan torang merumuskan visi Kelung itu menjaga garis, bukan untuk mengklaim tentu. Mengklaim sebagai pihak yang paling memiliki daya untuk menjadi penjaga, kira-kira begitu. Tapi orang yakin dengan semua kerja jurnalistik Kelung ID ini, kesadaran, dan itu yang memang kawal petorang. Semua orang abdikan untuk menjaga peradaban, kira-kira begitu. Jadi peradaban, karena orang punya keyakinan bersama, peradaban yang tetap terjaga, kesadaran nurani dan intelektualitas, salah satunya itu karena peran media yang menyajikan informasi-informasi aktual. Kira-kira menarik sekali, Ner. Kira-kira apa pendapat Ner? Kelung berbeda dari kebanyakan media di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Ya, ini kenapa kira-kira itu? Ya, ini memang ada ini pernyataan kan teman-teman. Ada teman penulis dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, teman penulis dari Kalimantan, Papua, yang kemudian bilang, wah, Kelung berbeda Bahkan ada teman dari Sulawesi Barat penulis bilang, sepertinya ini media satu-satunya di Indonesia. Oh, teman-teman kan Kelung tanya kenapa? Ya, setelah dia membaca, melihat, dia kemudian menyimpulkan, ini orang punya kesan ketika membaca Kelung. Pertama,
Kelung itu memang menjawab persoalan-persoalan masyarakat adat. Ya. Berusaha menjawab persoalan-persoalan masyarakat adat. Jadi ini penilaian ya, pendapat orang ya kan. Orang juga teman-teman Kelung mendiskusikan teman-teman dari penulis Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dari Kalimantan, Papua. Ada yang kemudian memberikan pendapat tentang Kelung ketika memberikan apresiasi dan catatan-catatan kritis sebagai masukan untuk Kelung agar supaya semakin baik dan berkembang. Nah, yang membedakan pertama memang kita tegas, Kelung ini lahir dari masyarakat adat dan komunitas lokal, dari komunitas-komunitas yang suaranya tidak kedengaran. Itu kira-kira yang pertama. Dan yang menulis juga lahir dari masyarakat adat dan komunitas lokal, yang menulis juga teman-teman masyarakat adat dan komunitas lokal, yang kemudian juga mengadvokasi persoalan-persoalan masyarakat dan komunitas lokal. Itu yang pertama. Kedua, yang membedakan sekali lagi itu yang karena kebanyakan soal tadi jurnalisme narasi itu. Teman-teman media di Indonesia sedikit yang menurut kami memilih genre ini. Dan ini jadi, walaupun ada yang berpendapat banyak orang sudah tidak suka baca tulisan terlalu panjang, faktanya ini kemudian jadi pembeda. Fakta pertama, masih banyak orang suka mendapatkan informasi mendalam walaupun panjang. Dan kedua, ini yang membedakan kita dari yang lain. Walaupun demikian, biar tulisan-tulisan panjang, sekali lagi menegaskan hal yang tadi, kita tetap berupaya menyajikan tulisan-tulisan itu agar supaya tetap menarik dan enak untuk dibaca. Ini ruang idealisme bagi orang penulis masyarakat adat dan komunitas lokal, secara khusus di wilayah adat Minahasa. Oke, kenapa majalah Kelung? Ya, jadi bulan baru-baru kan kita kemudian melaunching majalah Kelung. Jadi majalah Kelung itu banyak yang bertanya, kenapa lagi sudah ada Kelung ID kan, kenapa mesti buat lagi majalah Kelung? Jadi majalah Kelung ini memang lahir dari persoalan juga. Ada teman-teman komunitas adat yang nak terjangkau dengan internet tapi ingin menikmati informasi-informasi dari kita. Mereka mengusulkan bagaimana kalau dalam bentuk tulisan majalah misalnya. Ya memang ada keterbatasan ketika kita buat majalah, tapi tetap ada liputan mendalam di dalam tentang topik utama paling tidak, dan informasi-informasi penting yang menurut orang penting diketahui oleh masyarakat adat dan komunitas lokal yang tidak terjangkau dengan internet. Tapi kedua juga fakta kita temukan bahwa banyak juga teman-teman jaringan kita yang tidak kuat baca di handphone kan, di tab atau di LCD. Mereka akan lebih tahan dan kuat dan lebih nyaman membaca itu di tulisan. Memang ada konsekuensi persoalan lain, tapi ini kemudian kita memilih, ini salah satu cara kita untuk berbagi pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama untuk menjadi kekuatan juga bagi teman-teman penggerak masyarakat adat, dan komunitas lokal lain di wilayah Sulawesi Utara, bahkan hari ini Indonesia Timur. Dan majalah ini syukur respon bagus. Ternyata selain kita di wilayah Pulau Sulawesi, ada juga di Kawanua, Australia, Amerika, di Pulau Jawa dan Sumatera, Kalimantan, Papua, yang memberi respon positif dan mau membeli majalah ini. Walaupun bagi kebanyakan orang mahal, tapi bagi teman-teman mereka bilang ini murah dibandingkan informasi yang disajikan oleh kawan-kawan penulis di Kelung. 150.000. Dan ada yang berani membayar Kelung itu jauh lebih besar dari angka itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap teman-teman. Orang tentu apresiasi itu dan sangat menghormati apa yang ditunjukkan oleh teman-teman sebagai bagian dari upaya untuk membuat agar supaya majalah Kelung nanti ini bisa tetap eksis tentu. Oke, Mir, sangat menarik, Mir. Yang terakhir, Mir, harapan untuk Kelung ke depan apa, Mir? Yang orang semua mulai tentu berharap Kelung akan tetap hidup. Bukan cuma selama kita hidup, selama empung berkenan teman-teman penulis hidup, tapi orang berharap selagi informasi-informasi tentang masyarakat adat, tentang HAM lingkungan, informasi yang edukatif yang bisa memberi inspirasi itu dibutuhkan orang, maka Kelung akan hadir dan harus tetap hadir menurut kita. Jadi harapan pertama ya Kelung ID dan majalah Kelung tetap eksis. Itu pertama. Yang kedua, kita tetap berharap ini bisa tetap diterima oleh pembaca dimanapun berada.
diterima sebagai sumber informasi pendidikan. Jadi bukan sekedar ruang nostalgia atau karena baca sejarah, cerita masa lampau yang kemudian enak dibaca tentang masa lampau. Bukan cuma itu. Tapi terutama orang berharap Kelung akan selalu dirindukan sebagai sumber pengetahuan, inspirasi, dan ruang untuk memanggil roh keminahasaan. Kira-kira begitu ya, karena kata Dr. Ivan Kaunang, budayawan kita, itu untuk memahami tentang Minahasa kita butuh roh keminahasaan. Dan Dr. Ivan Kaunang bilang Kelung bisa membantu untuk memantik kehadiran roh keminahasaan kita untuk memahami tentang Minahasa. Jadi kita bersyukur karena untuk menjawab persoalan itu banyak teman-teman peneliti, akademisi, budayawan yang ikut mendukung dan bersama-sama dengan Kelung dan Majak Kelung hari ini. Ada Nerdeni Pinontoan yang tetap eksis jadi tim peneliti kita. Kemudian ada Pendeta Ruth Wangkai yang sangat concern dengan isu-isu perempuan dan keragaman gender. Ada Riana Elean yang seorang teolog juga tapi sangat concern dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan termasuk keragaman gender dan interfaith. Nah, kemudian sama dengan Ibu Ruth dan Nerdeni ada Freddy Wawor, budayawan kita yang sangat luar biasa selama ini memberi support banyak pengetahuan dan pendidikan bagi teman-teman penulis. Jadi narasumber penting juga bagi kita. Kemudian ada dekan di Institut Agama Kristen Negeri, Ner Alrik, ya Dr. Alrik Lapian, yang punya banyak pengetahuan tentang seni dan musik tradisi. Ini penting juga bagi kita. Kemudian ada teman Wencilianus Fatubun. Jadi Wenci Fatubun yang sekarang lagi studi PhD di Selandia Baru tapi juga mengajar di sana tentang media dan Pasifik. Banyak juga memahami tentang masyarakat adat, karena itu WMP ini jadi teman terbaik, jadi kekuatan bagi teman-teman Kelung hari ini. Itu yang orang syukuri. Dan paling terakhir, di Kelung teman-teman punya pengetahuan dan kesadaran yang sama. Ada pesan leluhur yang selalu orang ingat bersama, sama dengan tulisan di kaos ini. Di Sakotou mengerek ke icoan, mengerek ke akuan. Kelungana manusia ngan harus terus berjuang, belajar, berusaha untuk menemukan ngan apa guna. Dan kami bersama Kelung hari ini adalah bagian dari upaya itu untuk menemukan torang peguna ketika torang bersiara sementara di kayubaan, di kaawatan, di dunia hari ini. Kira-kira itu, Leon. Makasih banyak sudah berbagi pengetahuan di malam hari ini. Ya, makasih banyak Leon. Orang jumpa lagi di edisi berikutnya, Bener. Ya, untuk membahas topik-topik yang lain tentunya yang lebih menarik, yang aktual. Leon, yang Leon janjikan tadi di bagian awal. Iya, Men. Kita juga tentu senang, berterima kasih bagi teman-teman saudara yang tetap terhubung dengan torang terhubung dengan informasi-informasi yang torang sajikan. Karena selain Kelung tadi majalah dan Kelung ID, torang ada Kelung Bercerita. Jadi tempat untuk berdiskusi secara langsung yang malas baca tapi suka badengar atau suka bauni, ini mungkin jadi ruang bersama torang untuk saling berbagi. Oke, Bener. Makasih banyak. Ya, makasih banyak Leon. Lagi, Bener. Ya, torang ketemu lagi. Sampai di sini Kelung Bercerita. Kita ketemu di edisi selanjutnya. Terima kasih. Tabea.